قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siang hari ini kita berkumpul lagi pada pengawasan Sabtu Kliwon. Kita akan kaji tentang masalah sholat seperti yang ada dalam buletin. Judulnya sholatku belum benar. Apa tujuannya kita mempelajari ini? Nanti ada 7 poin. Dan nanti kita akan lihat ada kesalahan-kesalahan seputar sholat yang butuh kita perbaiki sehingga ibadah sholat yang merupakan rukun Islam yang utama nantinya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti setelah ini silakan seperti biasa nanti ada sesi tanya jawab. Baik, kita lihat beberapa poinnya, mulai dari sholatnya masih bolong-bolong. Monggo dibaca Pak Syukur. Pak Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sholat masih bolong-bolong. Mayoritas sahabat Nabi SAW menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah kafir, sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, Abdullah bin Syakib. Dia berkata yang artinya, dulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya di antara perkara terpenting bagi kalian adalah sholat. Barang siapa menjaga sholat, berarti dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Taib. Kita lihat yang pertama, sholatnya masih bolong-bolong. Kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Nomor kali apa Pak? Sholat 5 waktu. Nomor 3 zakat. Nomor sekawan puasa Ramadan. Nomor gangsal haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dari 5 tadi yang kita ulang setiap hari, yang ini harus ada setiap hari. Yang pertama syahadat, terus yang kedua sholat 5 waktu. Itu butuh ada pengulangan setiap harinya, sehingga sholat ini suatu perkara yang wajib, tidak bisa lagi ditawar-tawar.
Tadi sampai para sahabat tuh katakan tidak ada satu perkara yang jika ditinggalkan membuat seorang itu jadi kafir selain perkara sholat 5 waktu. Kalau itu disia-siakan maka nanti pastinya untuk ibadah yang lainnya, pekerjaan yang lainnya itu juga pasti jadi orang yang kurang amanah. Jadi mulai dari memperbaiki sholat terlebih dahulu. Biasanya kita itu paling sulit untuk menjalankan sholat. Sholat apa yang paling berat? Apa Pak? Subuh. Setelah itu bar subuh apa mana? Hah? Apa Pak? Ngisa. Setelah ngisa apa lagi? Apa? Hah? Asar. Bar ngasar? Wis kabeh berarti. Paling berat. Kalau sifat wong munafik, ya sifat wong munafik, sifat yang munafik itu mereka sulit jalankan 2 sholat, ngisa dan subuh. Itu jadi paling berat. Pokoknya kalau untuk ibadah isya dan subuh, sholat isya dan subuh paling berat bagi orang-orang munafik. Karena ketika itu keadaan gelap, mau hadir ke masjid pun nanti tidak ketahuan. Maka ketika itu mereka sembunyi-sembunyi tidak hadir. Namun untuk yang lainnya mereka hadir. Maka bapak ibu-ibu, sholat ini penting. Wong muslim itu bukan hanya perkara kita mementingkan identitas kita itu Islam. Namun yang lebih penting lagi adalah amalia itu harus ada. Karena yang namanya kita beriman itu harus ada qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Harus ada perkataan, perbuatan dan keyakinan. Ucapannya ada, amalannya ada, keyakinannya juga ada. Maka kita yakin akan kalimat la ilaha illallah. Iya. Kita juga ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu juga. Namun harus ada amal. Tidak cukup hanya menyebut saya Islam, saya telah bersyahadat la ilaha illallah. Jadi kita mulai perbaiki dulu sebelum perkara-perkara yang lain sih. Bahkan sebelum kita jalani puasa, sholat mesti dijalankan terlebih dahulu, agar perkara Islam yang lainnya juga bisa diterima. Nah ini nanti kita belajar. Kali ini kita lihat beberapa perkara dari sholat-sholat kita, mulai saking bersuci dan seterusnya yang mesti kita perbaiki. Kita ubah pelan-pelan. Mungkin selama ini ada ibadah-ibadah yang kurang tepat, nanti kita lihat. Nah terus yang kedua, Pak Sujud dibaca lagi. Perkataan ini diriwayatkan langsung aja nomor 2, kedua halaman berikut ya. Kedua, tidak membasuh anggota wudhu secara sempurna. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudhu dengan api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, celakalah tumit yang tidak terbasuh saat kita itu berwudu. Tumit yang mana itu Pak? Tungkaknya mana coba? Tungkak coba. Nah, itu biasanya kalau kita wudu cuma ngertinya bagian depan yang kita itu basuh. Sedangkan yang bagian belakang tungkaknya tadi itu nggak kebasuh, kadang kering. Nabi itu ingatkan ini, pernah sahabat-sahabat itu kesusu. Mereka cepat-cepat ingin berwudu. Cepat, akhirnya basuh sampai pada kaki ada yang tidak kebasuh. Maka Nabi SAW tegur,
wailun lil aqabi minan nar, celakalah tungkak tumit yang tidak kebasuh diancam dengan api neraka. Maka kalau bagian-bagian wajib kita mesti basuh dengan sempurna. Ya Muhammad? Tukar mic. Enggak sampai luar. Kalau di sini dapat ancaman wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak kebasuh dengan api neraka. Maka harus perhatikan anggota-anggota wudhu, karena kalau anggota wudhu tidak terbasuh sempurna, sholatnya jadi masalah. Maka kita nanti pentingkan yang wajib-wajib dulu diperhatikan. Yang wajib yang tidak boleh lepas dari membasuh saat kita berwudu ada 4 anggota. Ada 4 anggota ini mesti kebasuh saat kita itu berwudu. Perhatikan, yang wajib dibasuh 4 ya. 1, muka. 2, tangan sampai sikut, kanan terus kiri. 3, ini kepala, ya, kepala ini juga diusap. Lalu yang keempat yang mesti dibasuh adalah kaki sampai mata kaki. 4 ini nggak boleh hilang. 4 ini tidak kebasuh atau 1 titik saja tidak kebasuh, maka diancam sama tadi itu. Wailun lil aqabi minan nar, celaka bagian yang tidak kebasuh tadi itu dengan api neraka. Apa tadi coba disebut ulang? 4 tadi apa? 1, muka. 2, tangan sampai siku. 3, kepala. 4, kaki sampai mata kaki. 4 ini harus. Nanti diawali saking niat, terus ditutup dengan harus berurutan. Basuh 4 tadi berurutan. 4 ini jadi harus. Kalau kumur-kumur, hirup air ke hidung, cuci tangan di awal sunnah, ngusap telinga sunnah. Namun kalau 4 tadi wajib. Karena dalam ayat Al-Quran ketika nyebut tata cara wudhu, 4 tadi disebut dalam surat Al-Maidah ayat 6. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, jika kamu mau sholat, maka basuhlah muka kalian, lalu cucilah tangan kalian sampai siku, lalu usaplah kepala kalian, lalu basuhlah kaki sampai mata kaki. Tuntutan ayat berarti jadi wajib. Ya, itu jadi wajib. Nggak boleh ada satupun yang luput. Nah, tata cara wudhu kapan-kapan baru saya sampaikan lebih lengkapnya. Namun 4 ini jadi harus. Kalau tidak terancam dengan hadis ini, diancam neraka. Dan kalau dia laksanakan sholat kalau wudhu tidak sempurna, maka sholatnya tidak diterima. Paham bapak-bapak? 4 tadi ya. Ya, demikian juga ibu-ibu mungkin bisa dipahami. Terus yang ketiga, tidak memahami hukum pada darah pada wanita. Nah, ini masalah ibu-ibu. Baca. Ketiga, tidak memahami hukum darah wanita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab betul. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Itulah kekurangan agama wanita. Kalau lagi haid tidak sholat, berarti ibu-ibu punya halangan untuk sholat ketika datang bulan.
Maka kalau lagi datang bulan, jangan sekali-kali nekat untuk sholat. Atau kadang gara-gara tidak pahami hukum, bisa jadi dia tidak sholat, bisa jadi gara-gara darah ini akhirnya sholat, padahal itu waktunya datang bulan. Atau ada sebenarnya darah ini tidak masalah untuk sholat, tetapi dia malah ninggalkan sholat. Bu, kalau wanita itu biasa mengalami darah, nanti yang kena hukum itu ada 3. Ibu-ibu perhatikan bu, niki ngantuk boten. Ada berapa tadi darah? 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Coba ulang bu. Pertama apa? Haid. 2 nifas. 3 istihadah. Yang jenengan jarang dengar itu yang ketiga ini. Kalau haid nifas, hukumnya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh disetujui suami. Kalau istihadah, jika keluar tetap sholat, tetap puasa. Haid dan nifas ciri-cirinya, kalau haid itu darah normal, warnanya merah kehitaman. Kemudian keluar pada waktu tertentu. Biasanya kalau ibu-ibu tidak punya gangguan, nanti siklusnya rutin. Kecuali kalau ada gangguan karena ikut program KB, siklusnya terganggu karena hormonnya terganggu. Sedangkan nifas itu darah yang keluar ba'dal wiladah, yang keluar setelah melahirkan. Kalau sebelum, belum dikatakan darah nifas. Kalau lagi pembukaan 1, 2 sampai 10 keluar darah, ini bukan darah nifas, masih darah kotor. Lalu yang ketiga itu namanya darah istihadah. Darah istihadah ini jika keluar, ini biasanya di luar waktu nifas, di luar waktu haid. Bukan pas waktu nifas, bukan pas waktu haid. Nanti tetap sholat bu. Ya. Ciri-cirinya pun nanti beda antara darah haid dengan darah istihadah. Darah istihadah itu beda sendiri warnanya, nanti darah haid atau nifas juga sendiri beda warnanya. Nah, ini butuh dibedakan bu, biar tidak mudah meninggalkan sholat, biar jangan sampai malah ibu keluar darah istihadah, kok nggak sholat-sholat, padahal itu bukan darah haid. Paham bapak-bapak? Paham belas ya tenang. Coba ulang bu tadi. Yang tidak boleh sholat darah apa tadi? Haid kali nifas. Yang tetap sholat darah apa? Istihadah. Ya. Istihadah ini yang biasanya ibu-ibu ketika darah ini keluar terus nggak sholat terus. Ada yang sampai sebulan darah ini keluar, akhirnya selama sebulan nggak sholat. Itu yang ini yang kita bahas. Ya sholatnya jadi gak benar kayak begini, karena gak paham loh ya, karena gak paham tentang masalah ini. Itu butuh ada kajian lagi khusus untuk darah ibu-ibu, itu perlu dipelajari khusus. Namun yang jelas tadi haid nifas gak boleh sholat sama sekali. Sholatnya juga gak perlu dikodok, nyaur sholat gak perlu ketika haid nifas tadi. Namun kalau istihadah tetap kerjakan sholat. Kan darahnya ada, darahnya itu dimaafkan.
Cara sholatnya gimana, Bu? Cara sholatnya setiap kali masuk waktu sholat jenengan wudhu. Cukup wudhu saja, nggak perlu mandi. Lalu setelah itu tidak boleh ada jeda lama antara wudhu lagi tadi dengan sholat. Setelah wudhu langsung jalankan sholat, nggak nunda-nunda. Itu kalau darah istihadah. Nah, ini kesalahan ketiga lagi terkait sholat. Terus yang keempat, aurat tidak tertutup sempurna. Keempat, aurat tidak tertutup sempurna. Adapun dalil harus menutup aurat adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diterima oleh Allah sholat seorang wanita yang sudah mengalami haid kecuali dengan khimar atau penutup kepala dan leher. Nah, kalau wanita itu sudah balik, sholatnya wajib nutup aurat, kepala itu tertutup. Rambut tertutup nggak, Bu? Tertutup nggak? Tertutup. Auratnya dia pentingkan untuk ditutup sampai nanti kaki. Ini bahas untuk ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak gampang. Tak jelaskan bapak, ibu-ibu dulu. Nah, ada satu hadis ini perintah untuk nutupi sampai kaki dari Ummu Salamah. Bisa baca lagi? Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita boleh sholat dengan mengenakan gamis dan kerudungnya saja, lalu tidak memakai izar atau sarung di bawahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, boleh jika memang gamisnya lebar memanjang hingga menutupi punggung telapak kaki. Boleh dia ketika itu pakai gamis, terus tidak teruskan lagi dengan sarung di bawah, asalkan kakinya dengan gamis ini sudah tertutup. Meskipun ibu nggak pakai kaos kaki, yang penting kakinya ini tertutup tenggelam. Walaupun hadis ini dhaif, namun kebanyakan ulama pakai pendapat ini. Kaki itu mesti ditutup saat jalankan sholat. Konsekuensinya kalau ibu pakai gamis itu tidak nutupi sampai kaki, berarti tambah rukuh lagi atau mungkena, sehingga nanti kakinya itu tertutup. Gampangannya bahasanya adalah kaki ibu tenggelam, nutupi sampai bawah tuh, Bu. Nah, itu baru dapati kesempurnaan saat sholat. Jadi aurat tidak dianggap remeh. Adapun laki-laki, aurat yang wajib ditutup saat sholat adalah antara pusar dan lutut. Antara apa, Pak? Pusar dan lutut. Ya, sini sampai lututnya. Namun tidak cukupkan dengan itu saja. Jika punya pakaian lagi nutupi bahu, maka bahunya, pundaknya juga ditutupi. Nutupi lagi sampai di bawah lutut, itu lebih sempurna. Nah, ini seperti pakaian yang bapak-bapak saat ini pakai. Itu digunakan untuk sholat. Maka kalau untuk bapak-bapak tidak seperti ibu-ibu yang syaratnya banyak. Kalau ibu-ibu syarat untuk sholat banyak, dia tutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki cukup sarung, terus pakai, mungkin ada yang sholat pakai kaos gitu, sah sholatnya. Terserah dia mau pakai penutup kepala atau tidak. Kalau pakai penutup kepala pecis, wah itu lebih sempurna. Cara sholat seperti itu. Terus sekarang yang kelima, 7 anggota tubuh tidak menempel saat sujud. Kelima, 7 anggota tubuh tidak menempel saat sujud. Saat sujud ada 7 anggota yang tidak ditempelkan saat itu. Coba kita lihat 7 anggota ini apa? Baca hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. 1 dahi termasuk juga hidung,
beliau mengisyaratkan dengan tangannya. 2 dan 3 telapak tangan kanan dan kiri. 4 dan 5 lutut kanan dan kiri. 6 dan 7 ujung kaki kanan dan kiri. Nah, lihat 1 yang ditempelkan ya, lihat ya, totalnya ada berapa tadi? 7. Totalnya ada 7. 1 dahi. Ditempelkan ketika sujud. Meskipun pecisnya nutup sebagian dahi, boleh. Gak mesti pecisnya itu nanti gini. Boten. Mau nutupi gini sedikit, boten masalah. Terus yang kedua dan 3, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Terus 4 dan 5, 4 lutut kanan, 5 lutut kiri. 6 dan 7 ujung kaki kanan, terus ujung kaki kiri. Itu ditutup. Nah, itu saat kita sujud. Ujung kaki itu yang bagian putihnya ini. Ya, ditekuk. Kalau enggak ya ditempelkan saja. Nah, itu yang dilakukan saat sujud. Jika 7 ini tidak ditempelkan, sujudnya jadi masalah. Maka harus tadi ditempelkan dahi disertai hidung, terus kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua ujung kaki. Lalu yang keenam, sholatnya ngebut pakai kecepatan tinggi, cepat-cepat selesai. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Langsung hadisnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat dan datang, lalu memberi salam pada Nabi SAW. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Sampai diulangi hingga 3 kali. Orang yang jelek sholatnya tersebut berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku. Rasulullah SAW lantas mengajarinya dan bersabda, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidal sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukanlah seperti itu dalam setiap sholatmu. Taib, lihat. Saat sholat orang ini disuruh ulangi sholatnya sampai 3 kali. Dikarenakan cara sholatnya salah. Ketika rukuk Nabi suruh kamu tumakninah, dia disuruh tumakninah. Bangkit saking rukuk juga disuruh tumakninah. Sujud juga dia disuruh tumakninah. Sampai duduk antara 2 sujud juga disuruh tumakninah. Ada 4. Harus tumakninah. Rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Harus tumakninah. Pak Ustadz, tumakninah itu apa? Tumakninah itu sikap tenang, tidak cepat-cepat melakukan rukun tersebut. Standar tumakninah itu disebutkan oleh ulama Syafi'iyah minimal baca, sekadar baca, lamanya itu sekadar baca subhanallah. Baca apa? Subhanallah. Berapa detik? Subhanallah. Sekawan detik nih.
Jika ada yang kurang dari ini, baru sak detik langsung sudah gerak lagi ke rukun berikutnya, berarti tidak tumakninah. Turun rukuk nih, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sudah rakaat ketiga. Kalau sholatnya kebanteran seperti ini, cepat-cepat seperti ini, sholatnya masalah. Nabi saja sampai suruh ulang sholat ini sampai 3 kali. Sampai dia katakan, wahai Rasulullah, tidak pernah saya sholat sebagus itu. Berarti memang sholat-sholat sebelumnya ya masalah. Maka kesimpulannya di sini, kalau kita jalani sholat, nggak boleh ngebut, nggak boleh target waktu. Jadi sesuai dengan keadaan kita. Nanti rakaat pertama baca apa, ya bacanya pelan-pelan. Rukuknya ya juga santai. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, bangkit saking rukuk. Turun lagi sujud, Allahu Akbar. Sesuai dengan keadaan gitu. Nggak perlu cepat-cepat. Jika cepat-cepat berarti tidak ada tumakninah. Kalau tumakninah itu para ulama masukkan dalam rukun sholat. Tidak ada rukun sholat, berarti sholatnya jadi masalah. Kesimpulannya paham J? Sholat itu tidak boleh ngebut. Nggak boleh target waktu, nggak boleh. Nggak boleh pakai kecepatan rakaat per menit, nggak boleh. Apa 4 rakaat per menit, nggak boleh. Keterlaluan. Sholat nyantai, ada tumakninah, ada khusyuk di dalamnya. Lalu yang terakhir, kesalahan lagi dalam sholat, tidak qadha sholat sama sekali. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian tertidur dari sholat atau ia lupa dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman dalam artinya, kerjakanlah sholat ketika ingat. Idza raqada ahadukum anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul aqimis sholata lidzikri. Jika salah seorang di antara kalian tertidur subuh, sekarang jam 4, betul ya? Ini tangine jam 6. Matahari sudah terbit apa belum? Sudah. Wah, itu sudah siang banget, wis panas. Bangunnya jam 6. Atau dia lupa, sore-sore dikira sudah ngasar, ternyata belum. Sampai jam 6 baru ingat sudah masuk maghrib. Lupa. Maka kata Nabi SAW, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Ketika ingat baru dia mengerjakan sholat. Karena Allah perintahkan aqimis sholata lidzikri, kerjakanlah sholat ketika ingat. Maka aturan, kalau tertidur, bangunnya walaupun telat, sudah punya kebiasaan sholat, maka tidak masalah sholat subuhnya jam 6. Yang penting tidak diulangi lagi besok. Orang rutin. Kalau rutin ya memang malas. Ini cuma sekali. Sebelumnya rutin terus sholat subuhnya jam 4. Begitu pula kalau dalam keadaan lupa baru ingat, maka dia sholat ketika dia itu ingat. Maka kesimpulannya, kesalahan-kesalahan terkait sholat, satu, sholatnya masih bolong-bolong. Mungkin-mungkin sholat bisa lebih dijaga tertib lagi. Yang kedua, ada yang tidak membasuh anggota wudhu secara sempurna, maka basuhlah anggota wudhu secara sempurna. Terus yang ketiga, tidak main hukum darah, maka para wanita, ibu-ibu pahami hukum darah dengan baik sehingga tidak mudah-mudahan meninggalkan sholat. Yang keempat, aurat tidak tertutup sempurna, maka perhatikan aurat itu tertutup, tidak terbuka begitu saja. Lalu yang kelima, 7 anggota harus ditempelkan, berarti jangan sampai tidak ditempelkan saat sujud. Lalu yang keenam, jangan sholat ngebut. Yang ketujuh yang kita hindari, kalau lupa atau tertidur, tetaplah qadha sholat.
Walaupun sudah keluar dari waktu, yang penting tidak keseringan dan tidak dijadikan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. 1, 2, 3. Punten. Ibu-ibu wonten 4 ya. Ibu wonten Bu? Ya, monggo. Ini aja. Enggak itu nanti. Maju aja, Pak. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini pertanyaan tapi di luar tema ya. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan Al-Quran, ayatnya berbunyi, wa nunazzilu ma wal Quran shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu rabbina illa fasara. Yang artinya kurang lebih Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai penawar bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu memberikan berkah. Jadi pertanyaannya, kami pernah mendengar sebagian dari saudara kita Muslim itu bahwa orang yang diruqyah ataupun yang meruqyah itu sama-sama masuk neraka. Jadi pertanyaan saya itu, apakah ini benar atau gimana Pak Ustaz? Jadi penjelasannya. Kalimatnya bukan masuk neraka, tidak masuk surga ya. Yang dikatakan kalau dalam hadis itu, kalau dia tidak minta diruqyah maka nanti masuk surga secara langsung, tanpa hisab, tanpa siksa. Bukan berarti masuk neraka. Jadi kalimatnya di situ, orang itu la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Kenapa di sini kok sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut? Karena kalau meminta diruqyah, biasanya hati itu kurang tawakalnya pada Allah, cuma tawakalnya pada orang yang menyembuhkan, yang ngobati. Maka dikatakan di sini, hati-hati, kamu meminta ruqyah silahkan, namun tetap pasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Makasih Ustaz. Ya. 1, terus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiman. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, di awal pembahasan tadi Pak Ustaz berbicara bahwa salah satu ciri orang yang munafik itu sulit atau malas melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Orang munafik malas sholat subuh dan ngisa. Ya. Orang yang sholat subuhnya selalu terlambat, apa itu sudah masuk dalam golongan tersebut? Nah, kalau sholat subuhnya terlambat itu cuma males, tinggal diperbaiki. Terus yang selanjutnya, mohon saya doakan agar istiqomah dalam sholat subuh bersama di masjid. Terima kasih. baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar bisa sholat itu tertib, bukan hanya subuh dan ngisa, kiat yang pertama adalah punya rasa takut. Rasa takut yang bagaimana? Rasa takut pada Allah. Rasa takut ini diperoleh dari mana? Saking ilmu. Ilmu diperoleh dari mana? Di dalam majelis ilmu ngaji. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Ulama sini maksudnya apa? Kalau punya ilmu, makin dia pelajari. Kayak gini ngaji ya, ada peringatan tadi sholat itu bahaya ditinggalkan, ada peringatan lagi bisa sampai membuat kafir. Takut. Kalau takut, akhirnya semangat untuk sholat subuh.
Kiat yang kedua, agar bisa rutin sholat, jangan buat orang lain kecewa. Ini untuk maksiat kayak gitu, termasuk juga meninggalkan sholat. Apa yang bisa buat orang kecewa? Orang tua kita jadi kecewa, tahu anaknya malas-malasan. Kalau ini sudah jadi suami atau jadi istri, keluarganya sendiri nanti kecewa dengan dia. Kok istri saya kok kayak gini ya? Kok suami saya kok kayak gini? Kecewa. Kalau ini anak, berarti orang tuanya kecewa pada dia. Punya rasa kecewa kayak gini, mau takut buat orang lain itu kecewa, itu akan buat kita itu rajin ibadah. Walaupun itu awalnya pandangan orang dulu, saya takut dengan istri saya takut dengan suami. Awalnya itu dulu, nanti niat ini akan lama-lama berubah jadi ikhlas karena Allah. Terus yang ketiga, ini masalah lingkungan juga. Termasuk untuk anak muda juga, masalah lingkungan. Karena lingkungan yang tidak baik, akhirnya didik yang tidak baik pula. Pengaruhnya tidak baik. Maka untuk rajin sholat, beradalah di lingkungan yang baik. Maka kalau itu di rumah yang rajin sholat, insya Allah dia juga akan ikut rajin sholat. Dengan teman-teman misalnya kalau sudah kerja, sekelilingnya itu rajin sholat, selalu ngajak dia sholat, juga nanti akan turut rajin sholat. Maka dengan kiat-kiat itu mudah-mudahan bisa sadar untuk laksanakan sholat subuh, isya maupun sholat 5 waktu lainnya. Ada lagi 3, 4, 5. Ntar bapak dulu aja baru ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Sumanto. Di sini tadi dijelaskan masalah yang ada di suatu hati. Hanya kata demi kesempurnaan dari sholat. Sering kami melihat ada orang sholat berjamaah 2 orang, tapi sholatnya itu ada di muka dan di belakangnya. Kemudian juga ada sholat berjamaah shop pertama itu masih ada kosong, tapi datang ada yang hanya seorang di belakang shop itu kami mohon dijelaskan agar kesempurnaan dari sholat kita, yaitu hukumnya masalah sholat 2 orang dan sholat Sendirian di belakang shop. Ya. Ya. Hanya seorang di belakang Shop. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau tadi cuma berdua berjamaah, ada pendapat yang katakan makmumnya mundur sedikit, ada yang pendapat yang katakan makmumnya jejer dengan imam. Maka yang tepat di sini sejajar. Imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan, jejer. Enggak mundur ke belakang. Terus kalau untuk yang sholat sendirian di belakang shop, ini dirinci lagi. Yang pertama, kalau memang punya peluang ngisi shop di depan, maka tidak boleh buat shop sendirian di belakang. Kalau dia buat shop sendirian di belakang, itu dikatakan dalam hadis, la sholata liman sholla khalfas shop. Tidak ada sholat bagi orang yang sendirian sholat di belakang shop. Namun kalau shop di depannya sudah full, ini seperti masjid ini ya. Masjid ini sudah full shop pertama, datang orang baru shop kedua sendirian, gak bisa lagi ngisi depan, maka dia cukup sholat sendirian di belakang tanpa juga menarik jamaah yang ada di depan. Gak boleh narik, karena rugikan orang yang sudah berada di shop depan. Jadi dia tetap sholat sendirian. Mudah-mudahan nanti ada yang nemani dia juga datang untuk sholat berjamaah. Nah seperti itu caranya. Wallahu a'lam. Terus berikutnya, ya nanti habis ini baru di luar. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada pertanyaan saya yang pertama. Tadi untuk membasuh kepala
Nah, gini. Nah, tek. Gitu. sampai tindakan itu, nah itu saya minta penjelasan yang benar yang bagaimana. Terus yang kedua, pertanyaan saya ini keluar dari tema pengajian pada siang hari ini, yaitu bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bicarakan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula dengan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, di sini saya juga mau penjelasan dan juga contoh daripada perbuatan yang termasuk dalam hadis tadi. Laki-laki menyerupai wanita. Maaf, jadi banci. Masuk. Atau dia berpakaian dengan pakaian wanita, masuk kena laknat. Ya. Terus yang pertama tadi apa? Kepala. Kalau yang sekadar wajib, kalau dalam mazhab Syafi'i mengusap sebagian kepala, maka kalau dia usap bagian depan gini saja sah. Namun kita kalau berwudu jangan cuma sekadar penuhi wajib, baiknya juga sempurna. Yang sempurna kalau dicontohkan Kanjeng Nabi adalah dari depan ini tarik ke belakang tengkuk, tengkuk lagi tarik lagi ke depan, terus nanti lanjut telinga. Itu yang sempurna. Walaupun tadi itu masih sah, tapi yang lebih sempurna adalah mengusap seluruh kepala. Ya, dari depan tarik ke tengkuk belakang sini, tengkuk ini tarik lagi ke depan. Nah, baru sudah. Lanjut telinga. Pun, lagi. Baik, ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Ji, monggo. Nanti habis ini ibu di luar situ sana lagi ya. Sama bapak. Monggo bu. Nggak jelas. Nggak jelas. Kurang jelas bu, maka diulang coba. Jadi begini Ustaz, ibu ini baru sholat, kemudian di depannya ada seorang anak kecil yang tertidur, walaupun dicubit tidak mau bangun. Oh terus? Kalau sampai nyubit itu loh Ustaz. Oh dia nyubit. Nyubit supaya anak kecilnya tuh minggir biar ibunya. Iya dicubit aja nggak apa-apa. Boleh ya Ustaz? Boleh. Angsal bu. Biar sholatnya buatan diganggu. Ya, ada bocah yang melintang di depan gitu misalnya. Terus, ibu ini nanya bu, ada lagi di luar? Ada sini dulu ibu ini. Mana? Kalau enggak ibu ini dulu, ibu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas bu, bisa dibaca ulang.
Ya. Kita mewakili dari ibu tadi karena suaranya kecil. Jadi ibu ini tadi pertanyaannya adalah ketika beliau tidak sholat zuhur itu melakukan wudhu. Nah di tengah-tengah wudhu itu airnya berubah menjadi panas. Ya. Nah itu apakah wudhunya itu sah atau tidak Ustaz? Sah wudhunya. Berwudhu dengan air yang dalam keadaan panas sah. Termasuk juga dengan air yang kena terik matahari juga sah. Karena tidak ada hadis yang melarang berwudhu dengan air tersebut. Jadi boleh untuk berwudhu. Satu lagi Ustaz, dengan Ibu Triko, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan sholat berjamaah, apakah salah seorang ibu mengajak anak perempuannya yang masih berusia SMP untuk ikut berjamaah ke masjid? Karena kadang-kadang anak saya itu mau dan kadang tidak mau dengan alasan itu tidak wajib untuk perempuan. Tapi dia sholat di rumah enggak? Sholat, tapi kadang-kadang kita karena untuk membiasakan anak laki-laki saya untuk berjamaah di masjid, kadang anak perempuan saya ajak dia sekaligus ikut bergaul dengan jamaah di masjid. Baik. Alasannya itu kan perempuan tidak wajib, kan salah seorang ibu mengajak anak perempuannya untuk ikut Baiknya tidak dipaksa. Kalau anak perempuannya mau di rumah karena mementingkan sholat di rumah tidak masalah. Namun sekali-kali bisa dipahamkan supaya bisa berjamaah di masjid, ya, agar mungkin saudara laki-lakinya atau suami mungkin juga bisa turut sholat di masjid berjamaah. Karena yang dituntut laki-laki bukan perempuannya. Baik. Ada lagi satu lagi. Boleh Ustaz satu lagi? Nggih. Bapak nggak sempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya, sholat tarawih itu ada yang sebelumnya sholat tarawih itu ada yang menggunakan sholat istiftah 2 rakaat. Terus Terus saya itu kan sebagai makmum, ya. saya nggak tahu kalau imamnya itu menjalankan sholat istiftah dulu. Saya Iya. imamnya itu sudah sholat tarawih itu bagaimana? Tidak masalah, diikuti saja. Jadikan aja niatan sholat tarawih. Ya, jadi niatnya langsung berubah jadi sholat tarawih, tidak masalah. Itu cuma satu rangkaian aja. Yang iftitah tadi itu pembukanya. Baik. Nggih, terus Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan dua nggak apa-apa ya Ustaz? Nggih, 3 apa 4 kayak terserah Bu. Yang pertama, sholat malam karena saya tidak melihat jam. Saya sholat malam niatnya tetapi kedengaran azan subuh. Terus saya harus bagaimana? Sholat 1 rakaat kok untuk witir atau saya terus sholat azan? Sudah azan subuh, sudah jam 4 belum itu Bu? Kurang, saya karena tidak lihat jam. Nah, lain kali lihat jam. Oh iya. Ya, terus kalau sudah terlanjur, jenengan sekarang lagi sholat ini ya, 2 rakaat tahajud misalnya, cukup 2 tahajud ini saja. Kalau itu witir berarti jenengan cukup witir ini saja, nggak boleh nambah lagi. Karena waktu subuh sudah datang berarti sholat malam sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Yang kedua, Ustaz, memandikan jenazah, baik itu laki-laki maupun perempuan. J. Kalau laki-laki itu yang sah untuk ikut memandikan itu siapa saja? Laki-laki berarti dimandikan laki-laki. Enggak, maksud saya istri boleh tidak ikut memandikan atau anaknya? Yang boleh memandikan lawan jenisnya cuma istri atau suami. Suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Oh iya, terima kasih. Berarti misalnya yang meninggal itu suaminya, terus istri dengan anak perempuan. Anak perempuan tidak, laki-laki sama istri saja. Oh iya, terima kasih. Sebaliknya kalau yang meninggal istri, suami yang Memandikan atau sama ibu-ibu saja. Oh iya, terima kasih Ustaz. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini Ustaz. Masih lagi. Iya. Ji. Ibu Komaria.
Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan mau bertanya, kalau orang tua itu sudah usianya udah lebih dari 70. J. Itu kalau mama salat itu 2 rakaat, kalau mau melanjutkan sholat lainnya itu pakai istilah orang Jawa bekerja apa enggak? Kalau mau pakai apa, Bu? Pakai ini loh, pakai batasan istilahnya atau apa itu astagfirullah apa gitu. Mana itu Pak? Nanti Nah, coba diulang Bu Partini apa tadi? Mboten jelas. ini maksudnya begini, kalau kamu udah salat tahajud itu dua rakaat salam, langsung mau umpamanya mau salat lagi itu pakai apa itu pakai zikir, bukan pakai apa bacaan apa enggak atau baca apa itu nanti langsung tahajud lagi itu gimana Pak? Ada bacaan khusus setelah sholat baru kemudian dilanjutkan ke sholat lagi. Boten, nanti misalnya pilih 2 atau 4, lanjut lagi, lanjut terus. Nanti kalau sudah witir baru tutup dengan doa. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati waruh. Nah, itu baru witir, nanti baru ada bacaan seperti itu. Ada satu lagi Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki putri usia 4 tahun. Nah, pada saat waktu sholat saya ingin banyak mengatakan sholat untuk saya. Jadi pada saat mengucapkan doa saya mengucapkan dengan berbisik tapi agak keras dengan harapan anak saya bisa ikut mendengarkan doa. Apakah dan juga pada saat misalkan anak mau berniat tapi saya agak larang biar dia tetap mengikuti sholat. Apakah sholat saya itu sah atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ibu keraskan biar nanti ngajarkan anak gitu. Boleh. Baik nanti bacaan dalam sholat maupun nanti ketika zikir ba'da salam, di dua-duanya dibolehkan. Untuk mengajarkan masih boleh. Terus bapak-bapak sekarang ini dalam dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sujud ada hadis dekat-dekat hamba adalah ketika sujud. Doa ketika sujud itu khusus doa sujud itu atau boleh doa yang lain? Ketika sujud baca bacaan saat sujud subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Terus tambah doa lagi. Tambah doa lagi misalnya pakai bahasa Indonesia atau Tidak boleh. tidak boleh. Pakai bahasa Arab. Itu tapi tidak doa sujud boleh. Tapi bukan doa sujud boleh. Bisa nanti baca dari Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa saking hadis, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, boleh. Namun nggak boleh bahasa Indonesia karena masih dalam sholat. Sholat harus dengan bahasa Arab. Terus masalah sholat pagi, sewaktu dijadikan imam itu untuk diikuti. Ketika kita tidak biasa melakukan doa kunut, imamnya kebetulan doa kunut. Kalau kita tidak mengikuti seperti imam, itu sah tidak? Sah. Jenengan punya 2 pilihan. Bisa tidak aminkan berarti tangan tidak diangkat. Yang kedua, bisa aminkan dan tangan diangkat. Masih boleh. Tapi itu kan tidak mengikuti imam. Iya. Jenengan tidak setuju sama imam tapi aminkan karena itu doa. Masih boleh. Terus ketika kita tidak sholat Jumat, itu kita sholat zuhur atau kita Tidak sholat Jumatnya karena apa? ya karena umur yang diperbolehkan gara-gara sakit karena Nah, maka ganti sholat zuhur. Iya. Terus saya sering kesulitan untuk memahami ketika ada satu kata saya juga belum makan, itu arti bisa juga diartikan
Makannya itu jangan dihabiskan karena saya juga belum makan. Bisa juga diartikan makan sudah habis padahal saya juga belum makan. Bisa juga diartikan mari kita makan. Ya mari karena saya belum makan, karena saya juga belum makan. Bisa diartikan karena saya sudah lapar. Bisa juga diartikan ayo kita makan. Saya juga belum makan. Saya masih kenyang gitu. Pertanyaannya artinya beberapa arti. Kemudian kisahnya Bani Quraidah ketika kita ada mampir sholat asar di situ, ya. Nanti kamu sholat asar setelah sampai Bani Quraidah. Ada yang sampai di perjalanan itu kalau kita sampai Bani Quraidah itu nanti waktunya sudah habis untuk sholat asar. Artinya ada yang sholat asar di perjalanan, ada yang sholat asar di Bani Quraidah. Dua-duanya dikatakan boleh, karena kalimat yang masih belum tegas. Nah itu maksud saya, ada kalanya saya itu memahami satu hukum itu akhirnya karena bingung terus dengan ilustrasi Bani Quraidah seperti tadi. Kalau yang ilustrasinya awal tadi kan bisa diartikan beberapa macam begitu. Bagaimana memahami seperti itu? Baiknya pemahamannya itu yang Bani Quraidah itu sudah di masa wahyu. Sekarang masa kita bukan masa wahyu lagi. Maka wahyu itu perlu diterangkan dengan Al-Quran Al-Quran dengan hadis dengan qaul ulama, perkataan ulama. Sehingga kalau ada ulama yang lebih paham. Jadi jangan pakai standar kita. Jadi ayat Al-Quran jangan pakai pemahaman saya, pakai pemahaman ulama pakar tafsir. Sehingga tidak rancu nantinya, karena nanti punya persepsi sendiri-sendiri. Jadi pakai pemahaman orang yang lebih berilmu. Gitu nji, cukup. Terus terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua, ayah, saya sering ayah itu banyak Melalaikan sholat. Kadang saya mengingatkan sempat marah-marah saya sama ayah adalah aku itu. Sedangkan saya sekarang masih sering melalaikan sholat, terus sekarang sakit kena stroke. Akhirnya tidak bisa sholat lagi. Ya, semasa sehat juga sering melalaikan sholat, sekarang sakit stroke. Saya ingatkan untuk sholat, tapi ayah masih tetap sulit untuk Sholat. itu tadi. Terus bagaimana Ustaz sebagai anak ini? Diajak terus dan ayah nanti sholat sesuai kemampuannya. Ya tadi diajak terus. Gitu Nji, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Kalau sholat di depannya ada kucing, boleh diusir nggak? Boleh. Sholat zuhur pada hari Jumat bagi perempuan itu waktu pelaksanaannya sesudah sholat Jumat atau boleh bersamaan dengan Jumatan? Boleh bersamaan dengan Jumatan karena ibu-ibu sholatnya di rumah. Yang penting sudah masuk sholat zuhur. Sebagian besar umat Islam. Orang tak jawab. Sholat apabila jadi makmum yang paling benar itu bagaimana? Apa membaca dalam hati mengikuti imam atau membaca dengan lisan mengikuti imam? Kalau itu surat Al-Fatihah cukup dengarkan imam. Kalau suara imam keras, jahar, ya bacaan imam nanti jadi bacaan untuk makmum. Makmum nggak perlu baca lagi. Namun kalau sholatnya sir seperti zuhur, asar, makmum tetap baca. Nabi SAW pernah tegur sahabat ada yang baca surat di belakang beliau. Beliau tanya, siapa tadi yang baca surat? Saya, wahai Rasulullah. Besok kalau berikutnya tidak boleh diulangi lagi. Menunjukkan bahwasanya Nabi suruh diam. Kalau diam berarti dengarkan imam saja. Adapun hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kalau sholat berjamaah Al-Fatihahnya sudah ditanggung imam. Sekarang ini banyak paham radikal atau teroris yang berkembang di tengah masyarakat muslim. Apa nasihat untuk kaum muslimin agar tidak terkena paham radikal? Ngaji yang benar biar nanti tidak terkena pemahaman teroris maupun radikal. Ciri-ciri darah istihadah. Ciri-cirinya di luar hari-hari haid dan nifas. Darahnya itu merah, tidak seperti haid yang merah kehitaman.
Aurat wanita adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau sholat punggung tangan kelihatan sah tidak sah. Ibu-ibu, tangan itu boleh dibuka, telapak tangan, punggung maupun bagian dalam. Yang tidak boleh saking pergelangan ini sampai atas. Mulai menunjukkan jari-jari pada tahiyat itu saat syahadat atau dari awal, boleh dua-duanya. Boleh at-tahiyatu lillah langsung nunjuk jari, boleh asyhadu alla ilaha illallah baru tunjuk jari, juga dibolehkan. Terakhir, qobliyah zuhur berapa rakaat? 22 atau langsung 4? Bisa 22, bisa langsung 4. Yang afdal sholatul laili wan nahar masna. Sholat yang dikerjakan malam hari maupun yang di siang hari kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita kaji pada Sabtu Kliwon kali ini. Mugi-mugi bawa berkah lan manfaat, dan Allah memberikan kita taufik lan hidayah untuk terus nambah ilmu lan amal, dan mugi-mugi kita diberikan keistiqomahan. Demikian kita cukupkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada pembawa acara.